Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SIB Keliangau. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada jemaat yang merayakannya. Juga bagi jemaat yang pertama kali mengikuti kebaktian online ini, selamat datang dan kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Diharapkan Anda dapat mengikuti kami dari awal hingga akhir. Oke, tanpa membuang masa, mari kita persiapkan diri kita untuk kebaktian ini. Selamat berbakti. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Sekali lagi kita dapat berbakti pada kesempatan ini. Sebelum kita memulakan ibadah, mari kita berdoa. Ada beberapa hal yang harus kita dan perlu kita doakan. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini. Engkau Allah yang sangat baik, senantiasa membuka kesempatan demi kesempatan bagi kami. Dan dalam kesempatan ini juga kami mau bersyukur walaupun dalam keadaan kami masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Tetapi kami yakin Engkau tetap berdaulat dan Engkau sendiri yang akan memastikan bahwa keadaan ini akan beransur pulih. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa dalam kesempatan ini untuk pemimpin negara kami yang terdiri daripada berbagai politiknya yang berbeda. Tetapi kami mau memohon Tuhan supaya Engkau berikan mereka hati yang siap untuk bersatu sehingga dapat menangani keadaan politik dan juga ekonomi dan kesehatan dalam negara kami. Kami juga mau berdoa Bapa di surga supaya seluruh rakyat Malaysia bersatu untuk membantu kerajaan menurunkan kadar jangkitan dengan senantiasa menjaga SOP di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, dengan kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang bekerja di barisan hadapan. Kami sadar Tuhan mereka tertekan dengan beban-beban yang berat, memikul beban untuk memastikan rakyat negara ini Tuhan tidak terus dijangkiti. Namun mereka adalah manusia biasa. Sebab itu kami mohon Tuhan Engkau beri mereka kekuatan, beri mereka semangat untuk terus berjuang dan terus dapat menikmati Allah bekerja lewat pelayanan pekerjaan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa dalam kesempatan yang indah ini untuk para jemaat-Mu yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah walaupun hanya melalui alam maya. Dan dalam kesempatan ini kami mau berdoa supaya jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian yang dari awal hinggalah kepada akhirnya pagi hari ini diberkati Tuhan dan siap untuk mendengar dan siap untuk ditegur, siap untuk melaksanakan segala yang Engkau perintahkan, yang Engkau mahu kami laksanakan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia-Mu. Kami mulakan ibadah dengan penuh pujian syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Shalom. Pembacaan Perjanjian Lama terdapat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 hingga 12. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Lama aku memikirkan hal itu dengan mendalam, dan aku mendapati bahwa Allah menguasai segala perbuatan orang yang bijak dan orang yang baik. Bahkan jika mereka mengasihi atau membenci orang, tiada sesiapa tahu hal yang akan berlaku pada masa hadapan. Memang tidak ada bezanya. Nasib yang sama menimpa orang yang jujur maupun orang derhaka, orang baik maupun orang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Orang baik tidak lebih bertua daripada orang berdosa, dan orang yang bersumpah tidak lebih bertua daripada orang yang tidak mahu bersumpah. Tidak lebih bertua daripada orang yang tidak mau bersumpah. Nasib manusia semuanya hidup. Pikiran mereka penuh dengan kejahatan dan kebodohan, dan tiba-tiba mereka meninggal. Tetapi sesiapa yang masih hidup di dunia ini mempunyai harapan. Bukankah anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati? Orang yang masih hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang telah mati tidak tahu apa-apa pun. Mereka tidak mendapat ganjaran lagi, mereka telah dilupakan orang. Kasih, kebencian, dan nafsu mereka semuanya lenyap bersama-sama mereka. Mereka tidak lagi mengambil bahagian dalam apa-apa hal yang berlaku di dunia ini. Makanlah, minumlah, dan bergembiralah. Minumlah wine dan bergembiralah. Allah tidak melarangnya. Biarlah kamu sentiasa bergembira dan muka kamu berseri-seri. Nikmatilah hidup dengan istri yang kamu kasihi selama hidupmu yang sia-sia yang diberikan Allah kepadamu di dunia ini. Nikmatilah setiap hari meskipun sia-sia sahaja, karena hanya itu yang kamu dapat untuk jerih payahmu. Jalanlah segala tugasmu dengan sungguh-sungguh, karena di dunia orang mati tiada pekerjaan, pikiran, pengetahuan, ataupun hikmat lagi. Kesanalah kamu akan pergi. Ada lagi yang aku dapati di dunia ini, pelari yang pantas tidak selalu menang, dan orang yang berani tidak selalu menang dalam pertempuran. Orang bijak tidak selalu dapat mencari nafkah, orang berakal tidak selalu menjadi kaya, dan orang yang handal tidak selalu memperoleh kedudukan yang tinggi. Nasib malang boleh menimpa setiap orang. Manusia tidak tahu saat ketibaan bencana, seperti burung yang terjerat dan ikan yang terjala, begitu juga manusia ditimpa bencana dengan tidak disangka-sangka. Perjanjian baru terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 11. Sedangkan bagi kita, di sekeliling kita ada banyak saksi. Oleh itu, marilah kita buang segala halangan yang menghalang kita dan dosa yang berpaut pada kita. Marilah kita tempuh perlombaan di hadapan kita dengan tekun. Hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus, karena iman kita bergantung kepadanya dari permulaan sehingga akhir. Yesus tidak putus asa, walaupun dia harus mati pada kayu salib. Sebaliknya, karena kegembiraan yang menanti-nantikannya. Yesus tidak peduli bahwa mati pada kayu salib adalah suatu hal yang memalukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah.
Pikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus karena orang berdosa sangat membenci Dia. Oleh itu, janganlah berkecil hati dan putus asa. Dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum pernah melawan sehingga dibunuh. Janganlah lupa akan nasihat Allah yang diberikan kepada kamu sebagai anak-anaknya. Hai anakku, perhatikanlah baik-baik apabila Tuhan menunjukkan kesalahanmu. Dan janganlah kecil hati apabila Dia menghukum kamu. Tuhan menunjukkan kesalahan setiap orang yang dikasihinya dan menghukum setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Hendaklah penderitaan yang kamu tanggung dianggap sebagai hukuman daripada seorang bapa. Penderitaan kamu membuktikan bahwa Allah memperlakukan kamu sebagai anak-anaknya. Pernahkah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Jika kamu tidak dihukum seperti semua anak-anaknya yang lain, hal ini berarti kamu bukan anak yang sah, tetapi anak haram. Di dunia ini kita mempunyai bapa, mereka menghukum kita dan kita menghormati mereka. Oleh itu, kita harus menerima hukuman yang dikenakan oleh Bapa kita yang di surga supaya kita hidup. Bapa kita yang di dunia menghukum kita hanya untuk masa pendek ketika kita masih anak-anak. Menurut apa yang dirasakan baik oleh mereka, tetapi Allah menghukum kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita dapat menjadi suci seperti Dia. Pada masa kita dihukum, hukuman itu membuat kita susah hati, bukannya senang hati. Tetapi kemudian orang yang dihukum untuk menunjukkan kesalahan mereka akan hidup menurut kehendak Allah dan mengalami kesejahteraan. Sekian pembacaan. Tahu itu siapa itu? Yaitu Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu kita senang maupun susah. Tidak pernah bersendirian karena Dia ada bersama dengan kita. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, pada hari ini sekali lagi kita mau mendengar firman Tuhan melalui online. Jadi sebelum kita mau mulai mendengar firman Tuhan, mari kita ambil kesempatan untuk berdoa. Saya pimpin dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kesempatan ini sekali lagi untuk bersama-sama dengan Engkau dalam acara kebaktian online. Bapa Surgawi, Engkaulah memberkati acara ini Tuhan dalam pendengaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan penjelasan yang lebih tepat kepada kami semua yang mendengar. Biarlah kami semua diberikan kemampuan untuk mengerti, karena Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala apapun halangan dalam melalui online ini, Tuhanlah pengharapan kami untuk membukakan semua berkat dan juga di dalam perjalanan acara ini berjalan dengan baik supaya tidak ada satupun gangguan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam persekutuan kami ibadah online dan memberkati acara kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan melalui pelajaran yang kita mau dengar hari ini, ialah tema 5 bentuk pelayanan kita kepada Allah. Terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dan 21. Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh penatua. Dan kita sudah diberkati lewat penyampaian dan firman Tuhan yang begitu memberikan suntikan semangat dan juga memberkati bagi setiap pendengar. Dan juga hari ini kita mau lagi mendengar firman Tuhan, tema 5 bentuk pelayanan yang kita kepada Allah. Dan sini kita melihat, kita diingatkan kembali bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, di sini kita melihat dalam bahagian ini, dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dan 21, memperingatkan kita bahwa kita disuruh kembali untuk mengingatkan firman Tuhan, mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, jika kita pergunakan waktu yang baik, maka kita dapat menyediakan waktu yang baik melalui diri kita sendiri, melalui keluarga kita, melalui sahabat dan pekerjaan, dan juga dalam gereja kita. Dan atas segalanya adalah Allah pencipta yang menyelamatkan kita. Nah, hari ini kita mau belajar 5 bentuk pelayanan yang kita berikan kepada Allah saat kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang pertama yang kita mau baca terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 30. Saya membaca begini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini kita melihat yang pertama yang kita belajar, yang kita pergunakan
waktu yang baik ini ialah yaitu beribadah kepada Tuhan. Inilah ibadah yang pertama yang kita mau belajar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini kita melihat ada 4 di sini yang disebut di sini. Yang pertama, segenap hati. Inilah ibadah kita kepada Allah ataupun yang kita berikan kepada Allah. Dan yang kedua disebut di sini dalam pembacaan kita ialah dengan segenap jiwa. Jadi yang ketiga ialah segenap akal budi kita. Dan yang keempat ialah segenap kekuatan kita. Jadi inilah yang ibadah yang kita mau persembah kepada Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan sementara selama kita ada kesempatan untuk memberikan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi yang kedua terdapat yaitu melayani. Inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ibadah kita yang kedua kepada Tuhan yaitu melayani. Amsal pasal 27 ayat 17. Dia katakan di sini besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saya ulang lagi Amsal 27 ayat 17. Dia katakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, di sini kita melihat di sini kita menyatakan kasih kita kepada sesama melalui pelayanan. Galatia pasal 5 ayat 13. Dia katakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini kita melihat yang dituntut oleh firman Tuhan dalam bahagian ini. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup dibagi kepada orang lain. Nah, di sini kita melihat juga Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu tangkaran yang baik. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Nah, ini jelas bahwa inilah yang juga salah satu juga pemberian yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, yang seterusnya kita melayani sesama sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Rum pasal 12 ayat 6 dan 8. Kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerah kepada kita. Nah, dalam bahagian ini dia menyebutkan karunia itu berbagai-bagai. Ada yang bernubuat, ada yang melayani, ada yang mengajar, ada juga yang menasihati dan membagi-bagikan suatu dengan hati yang ikhlas. Dan juga memberi pimpinan dan juga melakukan kemurahan dengan sukacita. Nah, di sini kita melihat inilah bahagian yang kedua yang ibadah kita yang kedua yang kita berikan kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Yang ketiga yang kita berikan kepada Tuhan yang dalam ibadah kita ialah dalam menginjil. Matius 28 ayat 18 dan 20. Di sini kita melihat dia menyuruhkan kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia ini. Tetapi di Sabah pun dan di sini Kalianga pun juga ada inilah ujung bumi juga. Dan di setempat di sana pun mereka juga adalah ujung bumi. Dan banyak sudah orang Kristen yang sekarang. Dan kita dituntut untuk menginjil. Dan inilah suatu yang ibadah yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu menginjil. Kita diciptakan untuk suatu tugas. Dalam Efesus pasal 4 ayat 1, saya baca begini bunyinya. Sebab itu aku menasihatikan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa
Tuhan mau menyuruh kita, orang-orang yang percaya, menginjil. Dan Tuhan menyuruhkan kita untuk melakukan tugas sesuai dengan panggilan Tuhan setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan kita. Dan tugas ini adalah setiap orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang jadi murid Tuhan. Jadi kita ini dipanggil sesuai dengan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tugas ini diberikan kepada setiap orang, dan inilah tugas yang kita mau berikan, ibadah kepada Allah kita. Nah, seterusnya jika kita gagal melakukan tugas yang Allah berikan kepada kita, maka kita telah menyia-nyiakan hidup yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini mengingatkan kita kesempatan demi kesempatan. Hidup ini adalah satu kesempatan seperti yang dinyanyikan oleh banyak orang, dan itu sungguh memberkati, memperingatkan kehidupan kita bahwa kehidupan kita ini adalah kesempatan. Dan kalau tidak dilakukan tugas untuk menginjil, adalah kita ambilkan kesempatan masa itu kita tidak gunakan kesempatan sebaik mungkin yang diberikan kepada Allah. Nah, dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 20 ayat 20, dia katakan di sini juga, jika kita gagal melakukan tugas Allah memberikan kepada kita, maka kita akan menyia-nyiakan hidup yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya baca lagi, tugas utama dalam terutama kita adalah menginjil ke seluruh dunia. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8. Di sini kita melihat bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Nah, ini tugas oleh semua orang yang sudah menerima berita baik dan menerima Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa untuk menyampaikan berita baik ini. Berita Injil kebenaran, Injil keselamatan untuk bagi setiap orang yang mendengar dan percaya dan menerima Injil itu. Nah, yang keempat yang kita mau belajar ialah bertekun. Dalam Ibrani pasal 19 ayat 25, kita dipanggil untuk percaya. Kita tidak dipanggil untuk percaya saja, tapi juga untuk bersekutu. Nah, di sini kita dipanggil bukan saja hanya percaya, tapi juga untuk bersekutu dengan yang lain. Ibrani pasal 10 ayat 25 dia katakan di sini, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini dia mau menyuruhkan kita, karena inilah ibadah kita, ialah kita mau bertekun, bersekutu, datang dalam pertemuan ibadah. Tapi dalam sekarang ini susah kita mau adakan pertemuan ibadah. Kita ada melalui online, dan kita setialah dalam pertemuan-pertemuan ibadah dalam online. Kalau tidak ada masa kita dalam seperti melalui online, banyak lagi gereja-gereja yang mengadakan penyampaian firman Tuhan setiap hari Minggu, menyampaikan melalui online. Jadi marilah kita terus giat, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat, supaya kita tidak akan menjadi sejuk, supaya rohani kita tidak mati, supaya rohani kita terus menjadi kuat apabila kita selalu ada pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan sama-sama orang percaya, dan kalau sekarang ini pertemuan bersama keluarga, supaya menjelang hari Tuhan kita tidak akan menjadi sejuk, tapi kita akan menjadi terus-menerus akan diberikan suntikan kekuatan
karena ada masa kita mau bersekutu dengan yang lain, beribadah bersama di dalam mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, seterusnya seterusnya kita menemukan peranan kita dalam hidup ini melalui persekutuan. Rum pasal 12 ayat 4 dan 8. Di sini kita melihat dia ulangkan kembali lagi yang tadi dalam Rum pasal 12 ayat 4 8. Di sini bernabuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, dan memberi pimpinan dan kemurahan. Nah, di sini karunia ini berbagai-bagai yang ada dalam gereja kita maupun dalam keluarga kita. Jadi gunakanlah karunia ini. Kalau kamu ada karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, gunakanlah itu. Kalau itu kau bernabuat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kau dipakai Tuhan untuk melayani, gunakanlah kesempatan untuk melayani. Kalau kau seorang yang ada karunia mengajar, gunakanlah karunia untuk mengajar. Kalau ada karuniamu menasihati, gunakanlah karuniamu menasihati. Karena itu sangat penting. Kalau ada karuniamu membagi-bagikan sesuatu, gunakan itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Dan kalau kau ada karunia untuk memimpin, gunakanlah karunia itu. Dan kalau ada karuniamu dengan kemurahan, gunakanlah karuniamu dengan bermurah hati kepada orang yang memerlukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan makin hari makin kau mengalami berkat dan juga sukacita dan damai sejahtera karena kemurahan dan pelayananmu makin hari berkembang. Jadi karunia ini sangat penting ada di dalam gereja kita. Gunakanlah karunia ini supaya karunia ini akan makin hari makin berkembang dan gereja makin hari makin tidak kekurangan sesuatu karunia pun, karena semua gereja dan jemaat menggunakan karunia yang ada pada kita semua. Nah, seterusnya persekutuan dalam gereja mendewasakan kita dalam memelihara iman kita sampai Tuhan datang kembali. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 47. Nah, dia katakan di sini, menerima firman, minta dibaptis, bertekun, pengajaran rasul-rasul, selalu mereka ada persekutuan, makan roti dan berdoa. Dan mujizat terjadi, kesatuan mereka kuat karena pekerjaan Roh Kudus. Jamaat melihat keperluan orang lain, bertekun. Mereka sehati berkumpul, mereka gembira karena tulus hati. Mereka memuji Tuhan dan disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, inilah gereja mula-mula dalam masa zaman rasul-rasul dan sampai hari ini. Inilah ini juga dituntut oleh Tuhan bagi setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus dan yang kita mau berikan kepada Tuhan. Ialah yang sudah menerima firman Tuhan, biarlah firman itu akan terus-menerus akan berkembang dan dilakukan dalam kehidupan. Yang sudah dibaptis, biarlah akan terus-menerus akan menjadi kuat. Dan seperti pengajaran rasul-rasul dulu, makin hari makin bertambah banyak orang akan mengenal Tuhan dan minta dibaptis. Dan mereka diselamatkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi inilah kerinduan kita dalam gereja Tuhan. Kita minta Tuhan supaya Roh Tuhan yang terus-menerus memimpin kita dalam gereja kita. Walaupun gereja kita di SIB Kaliangau sedikit, tapi saya percaya Tuhan tidak berhenti untuk meneruskan pekerjaannya di SIB Kaliangau. Walaupun kita dikelilingi berbagai kaum dan agama di tempat ini. Walaupun dalam keadaan yang sekarang ini susah untuk mengadakan kebaktian, tapi biarlah kita gunakan kesempatan di dalam setiap rumah kita, supaya setiap keluarga kita yang belum kuat dalam Tuhan, mereka melihat, mereka juga mengalami kasih
sesama dalam keluarga, dan mereka lama-kelamaan Roh Tuhan menyentuh dalam hati mereka dan mereka mau minta dibaptis dan bertambah jumlah anggota jemaat kita di SIB Kaliangau. Yang kelima, yang terakhir yang kita mau belajar hari ini ialah memuridkan. Nah, inilah ibadah kita juga kita boleh persembahkan kepada Tuhan, dan inilah dituntut oleh Tuhan kepada murid-muridnya dulu, memuridkan. 2 Timotius pasal 2 ayat 2, kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan seorang diri. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan 15, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Nah, di sini kita harus mendelegasikan tugas kepada orang lain supaya banyak orang mendapat dimuridkan bagi Tuhan Yesus. Jadi syukur karena dalam gereja kita makin hari makin banyak yang diberikan kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain. Seperti muda-mudi juga mereka mau mencari pemimpin yang baru, mereka berusaha untuk membentukkan pemimpin-pemimpin yang baru dalam muda-mudi. Dan di bagian sekolah minggu pun mereka berusaha untuk mencari guru untuk pengajar-pengajar. Itu sangat penting karena mereka ini diberikan talenta, Tuhan memberi kemampuan bercakap, memberikan kemampuan pengertian dan seterusnya. Jadi inilah kesempatan kita mempersembahkan kita punya talenta yang Tuhan beri, dan inilah ibadah kita yang kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mau lakukan tugas yang Tuhan beri. Dan begitu juga Rasul Paulus mengajar murid-murid, memurid dan menasihat, memimpin supaya mereka pun dapat melakukan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini saja yang kita mau belajar hari ini. Kita bersyukur karena kita sudah belajar, ada 5 yang kita sudah belajar hari ini. Yang pertama kita belajar ialah yang tadi kita sudah belajar ialah beribadah. Inilah yang kita persembahkan yang pertama. Yang kedua, melayani. Pelayanan kita ini sangat penting di hadapan Tuhan kalau kita mau persembahkan di hadapan Tuhan. Yang ketiga ialah menginjil. Inilah yang juga untuk mempertumbuhkan gereja kita. Dan yang keempat, juga bertekun untuk dalam persekutuan ibadah, baik dalam gereja maupun dalam keluarga. Dan juga yang kelima adalah memuridkan. Jadi marilah kita sama-sama untuk memuridkan baik dalam gereja kita maupun anak-anak yang ada anak-anak kecil, maupun di dalam sekolah minggu, maupun dalam muda-mudi. Kita teruskan memurid supaya makin hari banyak orang yang bersama kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi sekian saja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan melalui online. Tuhan, apa yang kami sudah dengar dan yang sudah disampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan penjelasan lebih tepat bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar hari ini. Dan Tuhanlah memberkati gereja dan jemaat kami di SIB Kaliangau ini, supaya makin hari makin diberkati, makin hari makin anak-anak Tuhan rindu dipakai Tuhan dan setia untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun berada. Sebab di Bapa Surgawi, saya yakin Tuhan gereja ini makin hari makin berkembang karena Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa. Amin. Kasih dia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Biarlah kita terus berjuang sampai akhirnya. Biarlah dia datang kelak yang mendapati kita tetap setia kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, syukur terpuji namamu, terima kasih karena kami sudah menikmati ibadah yang indah sepanjang pagi hari ini. Dan sebelum kami balik Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Kami mau berdoa bagi jemaat Kristen di seluruh negeri Sabah ini, bahkan di seluruh Malaysia, supaya mereka semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, walaupun sedang berhadapan dengan hal-hal yang sangat merumitkan, yang sangat sukar dalam kehidupan kami.
Bapak, kami juga mau berdoa Bapak, supaya khususnya gereja kami SIB Kaliangau Sidang ini Tuhan, khususnya dapat terus menerus melaksanakan segala aktiviti yang dirancang, dan supaya perancangan-perancangan dalam setiap ibadah, dalam pelayanan-pelayanan tahun ini dapat terlaksana dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa Bapa di surga agar jemaat-Mu, khususnya bagi anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM pada tahun ini, kami mohon Engkau sertai mereka. Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan, dapat mendudukinya dengan baik dan memuliakan nama Tuhan lewat keputusan-keputusan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini bagi anak-anak sekolah minggu, walaupun mereka tidak dapat bersekutu bersama-sama di dalam suatu persekutuan bersama, tetapi kami mohon Tuhan, Engkau berkati setiap pelayanan yang dikelola oleh mereka yang melaksanakan ibadah sekolah minggu, supaya semua itu dapat membawa anak-anak ini terus-menerus bertumbuh dalam iman, dalam kepercayaan mereka, dan menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kesempatan ini Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahan di dalam persekutuan ini Tuhan, supaya mereka terus-menerus diberkati dan siap untuk memberi dengan penuh sukacita, dan berkati persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat, dapat menolong di dalam segala aktiviti yang dirancang oleh jemaat-Mu. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih karena kami tahu Tuhan Allah kami, Tuhan yang perkasa, Allah yang senantiasa mendengar, yang siap untuk mengabulkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Saat pagi hari ini sekali lagi, sebelum kami beredar dari tempat ini, Tuhan, mari pimpin setiap langkah kami, pimpin setiap ucapan mulut kami seterusnya, agar menjadi berkat bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan penuh yakin dan sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu karena semua ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih karena telah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Saya percaya kita diberkati dengan pujian penyembahan juga khotbah yang disampaikan pada hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan all the best dan selamat maju jaya kepada yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Ingat, stay safe and healthy always. Tuhan memberkati dan selamat berehat. Kita jumpa lagi di kebaktian yang akan datang. Bye!